pandangan filsafat, hidup ini adalah persoalan yang paling pokok, itu adalah persoalan kebenaran. Makanya saudara, kalau Anda mengambil sebuah keputusan atau Anda akan memilih sesuatu ya, pertimbangan pertamanya apa? Kira-kira? Kualitas itu kualitas yang bagaimana? Secara fisik bagus, Pak. Berarti bagus, Bu. Bagus tidak bagus kan? Iya. Oke. Ada lagi pertimbangan apa kalau Anda mau ambil keputusan? Yang pertanyaan pertama atau hal yang Anda rasakan paling fundamental, paling mendasar, sehingga setiap Anda akan mengambil sebuah keputusan atau ketika akan memilih, maka pertimbangan yang pertama dan utama biasanya apa? Tadi bagus tidak bagus kalau menurut Pak Harti. Yang lain apa? Iya, logis dan tidak, bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, oke. Yang lain? Benar atau salah? Benar atau salah? Suka tidak suka, Pak? Suka tidak suka. Ya, nah itu ada beberapa pertimbangan. Jadi ada pertimbangan kita dalam mengambil keputusan itu biasanya pertama ada orang mengambil keputusan, pertanyaan pertama yang keluar dari pikirannya itu adalah ini benar atau salah sih? Itu ada satu. Ada yang mengatakan, ada mungkin dalam situasi lain ini apa untungnya gitu. Berarti pertimbangannya untung rugi kan? Ada yang mengatakan seperti Pak ini baik buruknya. Nah itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang dalam pandangan filsafat, maka persoalan yang utama di dalam keilmuan kita ini adalah persoalan kebenaran. Jadi kebenaran itu mendominasi dari pemikiran filsafat dan pemikiran ilmiah, sehingga yang perlu dipertanyakan itu segala sesuatu itu harus kebenarannya dulu. Misalnya gini, saya pernah lama tidak mau menerima jargon di dalam bahasa Indonesia yang mengatakan pergunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu. Anda kan orang bahasa. Saya protes, itu salah rumusan kalimat itu pada orang-orang bahasa. Kenapa salah katanya? Karena persoalan kita di dalam berbahasa itu bukan persoalan baik, tapi persoalan benar dulu. Berbahasalah dengan benar dan baik. Saya. Lama sekali saya tidak mau menerima pikiran itu. Tetapi setelah dijelaskan, saya ketemu dengan teman saya, profesor juga. Ketemunya di Amerika waktu itu. Dia bilang Pak Abdul gini, di dalam bahasa itu katanya ada kebenaran sintaksis, ada kebenaran pragmatis, dan ada kebenaran semantik. Mungkin Anda orang bahasa tahu itu. Nah, dalam konteks pembicaraan tadi coba Bapak baca ya, pergunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi pangkalnya itu ada kata pergunakanlah. Dan ini artinya mengacunya kepada kebenaran pragmatis. Nah, kalau kebenarannya bersifat pragmatis, artinya ukurannya bukan kebenaran logis, bukan kebenaran bukan kebenaran logis itu kebenaran sintaksis itu. Misalnya kalau Pak Abdul ke pasar gitu, apakah Pak Abdul akan berbahasa Indonesia dengan benar? Misalnya mengatakan, Ibu, berapakah harga sayur kangkung ini satu ikat? Apa begitu Bapak berbicara? Tidak kan katanya? Tidak. Nah, yang Bapak bicarakan seperti itu kebenaran sintaksis, gramatikal kan? Tapi dalam konteks pragmatik penggunaannya itu berbicara tentang efektivitas dan kegunaannya.
maka Bapak akan berbicara berapa ini harga ini, tangan Bapak sambil menunjuk kangkung, ya. Itu efektif, pasti akan dijawab dengan benar oleh penjual kangkung kan. Itu efektif katanya. Oh, saya baru oh iya kalau begitu. Jadi kebenaran sintaksis, kebenaran sintaksis atau kebenaran semantik itu berlaku pada tempatnya. Kalau Anda menulis tesis misalnya, yaitu mungkin kebenaran gramatikal itu penting. Tapi di dalam konteks penggunaan bahasa, pergunakan yang baik. Jadi baik buruk dalam artian kalau dalam pragmatik itu kan sesuatu kebenaran itu nanti akan kita bicarakan teorinya malam ini. Kebenaran pragmatik itu mengatakan sesuatu itu benar kalau itu berguna, kalau itu efektif. Nah itu yang sebagai pembuka. Jadi saya menerima itu karena dalam konteks pragmatik, dalam konteks kegunaan atau pemakaiannya. Baik, kita mulai. Nah, tadi masalah kebenaran itu dengan mudah dinyatakan. Itu apa kebenaran itu? Apa sesuatu yang disebut benar? Ada yang mau komentar? Menurut Anda benar itu apa? Mungkin benar itu sesuai dengan aturan, Pak. Sesuai dengan aturan. Oke, Pak Sahrul ya. Kebenaran sesuai dengan aturan. Pak Sahrul baru ya Pak Sahrul? Oh, oke. Ada. Pak Sahrul. Ya, Pak. Sesuatu itu benar ketika dia sesuai dengan aturan. Betul. Jadi kalau misalnya Anda harus memakai masker, misalnya aturannya, ketika Anda tidak memakai masker, Anda salah. Ya, maka itu akan dianggap salah. Ya, oke. Yang lain ada? Menurut Anda kebenaran itu apa? Itu yang sudah disepakati. Lala, ini Ratu, Lala, Saila atau Fikria ini manggilnya? Terserah Prof. Mau Lala aja Prof. Lala ya. Jadi menurut Lala itu sesuai dengan kesepakatan ya. Ya. Jadi ada agreement, ada sesuai dengan kesepakatan. Bisa jadi kalau memakai masker itu salah kalau tidak ada dalam keadaan pandemi. Kalau dalam kondisi pandemi betul pakai masker. Yeah. Kalau mohon maaf kelompok yang berhijrah kan pakai cadar masker juga bisa dikatakan salah gitu, sesuai dengan kesepakatan. Yeah. Gitu. Jadi ada kesepakatan kalau itu sesuai dengan kesepakatan itu benar ya. Jadi gitu. Kalau tidak sesuai berarti salah. Oke. Kenyataan Pak, sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Rifki mengatakan kebenaran itu sesuai dengan kenyataan. Oke. Nah, nanti kita coba ulas ya. Nah, yang Anda katakan tadi memang bagian-bagian yang sering diartikan sebagai kebenaran. Kebenaran paling sering, nah ini sudah di dalam paragraf ketiga ini. Kebenaran itu paling sering dalam arti selaras dengan fakta atau kenyataan atau pernyataan. Juga diartikan kesetiaan pada asli yang standar. Kebenaran juga sering kadang-kadang didefinisikan dalam konteks modern, yaitu kebenaran untuk diri sendiri atau
asli. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sahrul tadi, jadi itu benar kalau sesuai aturan itu juga kesepakatan sih. Sebetulnya kesepakatan ilmuwan kan. Jadi ada satu atau beberapa orang yang menemukan kemudian itu diuji dan disepakati oleh komunitas. Itu ini ada yang ini ya, ada yang tidak mute ya itu. Oke. Nah, jadi sudah benar itu yang pertama. Nah, yang kedua pada Rifki tadi mengatakan kebenaran itu sesuai sesuatu yang selaras atau sesuai dengan fakta. Saya mengatakan Rifki sekarang memakai kaos hitam ya, bajumu Rifki itu. Iya, hitam Pak. Rifki memakai kaos berwarna hitam, kaos hitam gitu ya. Nah itu benar, karena statement atau proposisi yang mengatakan yang saya ucapkan kandungannya itu sesuai dengan kenyataannya. Itu sesuai dengan kenyataan ya. Atau kebenaran itu dalam konteks modern kebenaran untuk diri sendiri atau keaslian. Itu originalitas atau keotentikan. Kebenaran diri sendiri itu ketika kita tidak menjadi orang palsu, yaitu benar itu. Otentik. Ya. Otentik. Tahu kan ada orang yang perilakunya itu semu ya. Nah itu tidak otentik. Semu mungkin dia mau menarik perhatian orang gitu kan. Atau dia mau memenangkan kontes gitu. Atau mau menang dalam pilkada atau pemilu. Nah, kalau kita lihat penampilan calon-calon di dalam pilkada atau pemilu itu umumnya semu itu. Umumnya. Nah, coba Anda amati foto-foto para calon. Pada umumnya tersenyum. Nah, itu kan tidak asli itu, buatan. Kelihatannya pakai baju putih seperti orang soleh gitu. Ya, itu namanya pencitraan kan. Oke, nah sekarang Bradley mengatakan kebenaran itu adalah kenyataan. Jadi satu yang nyata, satu kebenaran itu adalah sesuatu kenyataan. Nah, itu samalah dengan yang salah yang tadi. Tapi dasolen kenyataan itu tidak selalu tidak selalu sesuai dengan dasain yang seharusnya ya. Seharusnya itu kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan seharusnya. Sehingga terjadilah gap. Gap itulah yang disebut problem atau masalah. Tidak selalu. Jadi maksudnya kenyataan itu adalah sesuatu yang ya kalau kebenaran itu adalah suatu kenyataan, ya mengacunya apa? Pembenarnya apa suatu kenyataan itu kalau tidak ada dua unsur ya. Satu unsur jadi satu unsur pernyataan, yang kedua atau pengetahuan ya. Yang kedua adalah unsur kenyataan. Nah, kecocokannya itu baru bisa benar atau salah. Nah, dalam diskusi kita itu akan berbicara tentang kebenaran yang disebut kebenaran ilmiah atau kebenaran dalam sains atau kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Kebenaran di dalam ilmu pengetahuan itu pertama sifatnya tidak mutlak dan tidak absolut. Artinya berlaku abadi dan berlaku mutlak itu. Tidak, tetapi bersifat nisbi atau relatif. Relatif itu artinya terbuka kemungkinan untuk salah.
sejauh belum ditemukan sesuatu yang lebih benar, maka itu dianggap benar. Kalau misalnya statement yang mengatakan semua angsa berwarna putih, sejauh belum ditemukan seekor angsa berwarna hitam, maka statement semua angsa berwarna putih itu masih tetap berlaku. Dan gitulah di dalam ilmu pengetahuan. Tetapi terbuka kesempatan untuk disalahkan atau dikritik atau dikoreksi. Makanya orang-orang ilmiah itu harusnya orang-orang yang open minded. Jadi orang yang bersikap ilmiah itu orang yang terbuka untuk disalahkan atau diberi masukan atau dikritik. Jadi itu yang pertama, sifat kebenaran dalam keilmuan itu tentatif, kemudian relatif, ya. Kemudian kebenaran itu ada kebenaran yang kita bicara kebenaran ilmiah, maka kebenaran ilmiah itu kebenaran yang bersifat logis. Tapi ada kebenaran logis itu artinya kebenaran yang terkait dengan akal dan hukum-hukum berpikir. Tapi ada kebenaran yang terkait dengan rasa dan citra kemanusiaan. Itu kebenaran moral namanya. Kebenaran moral itu adalah kebenaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Karena dia manusia maka tidak benar, atau karena dia manusia maka salah kalau diperlakukan seperti itu. Misalnya kalau Anda melihat polisi memukuli para demonstran dengan di luar batas, nah, maka itu menurut teori kebenaran moral itu salah. Mengapa? Karena tidak boleh manusia diperlakukan seperti itu, misalnya. Kemudian kebenaran logis, ya. Nah, kalau kebenaran moral itu biasanya menjadi basis kajian dari etika. Ada juga kebenaran yang menyangkut ya kebenaran logis, itu kajian epistemologi, logika dan psikologi, ya. Nah, begitu beberapa kelompoknya. Nah, secara klasik, secara umum, yang besar itu ada 3 teori kebenaran. 3 teori kebenaran atau ada 3 Nah, jadi ada 3 teori kebenaran yang populer yang sering diungkapkan di dalam filsafat ilmu. Pertama adalah teori koherensi, namanya kalau bahasa Indonesianya, theory of coherence, ya. Yang kedua adalah theory of correspondence atau teori korespondensi. Yang ketiga adalah teori pragmatik atau theory of pragmatics. Coba kita lihat satu-satu secara ringkas. Pertama adalah teori coherence. Suatu proposisi yang diterima sebagai benar jika sesuatu proposisi itu coherence, padu, ya. Padu atau konsisten atau cocok dengan proposisi-proposisi lain yang sudah diketahui sebagai sesuatu yang benar.
Jadi apa namanya, ada pengetahuan atau common idea yang sudah dianggap benar, sehingga itu menjadi landasan ketika kita berbicara. Saya beberapa waktu lalu kalau nggak salah ada mencontohkan seseorang tidak bisa berada di dua tempat secara bersamaan. Nah, itu adalah satu pengetahuan umum yang sudah tidak dipermasalahkan orang kebenarannya. Saya ulangi lagi, seseorang tidak bisa berada di dua tempat secara bersamaan. Itu common idea. Jadi kalau saya mengatakan bahwa saya sekarang berada di Bandung, oleh sebab itu saya tidak berada di Jakarta, maka konklusi pernyataan saya bahwa saya tidak di Jakarta itu adalah suatu pernyataan yang benar. Mengapa? Karena saya berada di Bandung. Kenapa kalau saya berada di Bandung saya tidak bisa di Jakarta? Nah, kembali ke landasan atau asumsi atau premis mayor yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini cara berpikir koherensi. Di mana letak koherensinya? Koherensinya itu terletak pada statement umum yang pertama tadi sebagai premis atau asumsi. Kemudian premis mayor, nah yang pertama tadi. Nah, kemudian premis minornya ketika saya menyatakan saya berada di Bandung sekarang. Nah, ini premis minor, ya, premis minor. Kemudian kesimpulannya masuk. Oh, ada Cikul. sudah include di dalamnya itu, maka saya tidak berada di Jakarta. Itu utuh, coherence. Jadi tiga ide, tiga statement, tiga itu proposisi kodenya itu ada di secret meeting, gue bisa lihat utuh gitu ya. Tidak bertentangan, paling atas ada secret meeting. tidak Nah, tidak terus ada yang gap atau ini gua ketik lagi inkonsistensi nih, di biar dalam tinggal join. Itu kode pernyataan-pernyataan yang terakhir buat chat. sehingga dia dianggap benar. Nah, Ini- contohnya ya. begini, kalau Lu di mainnya di dalam PC apa di mobile biasanya yang koherensi itu Oh, bagus. banyak terdapat di dalam Kok di mobil ilmu tuh kayak matematik. dikit hilang. Ilmu matematik itu cara berpikirnya koherensi, deduktif, ya. Itu Makanya maksud gua. kalau kita belajar matematik, kita selalu bertolak dari rumus. Rumusnya mana? Enggak, Rumusnya kalau ini. kepencet Nah, kita minimize atau ke back, turunkan rumus-rumus itu ke dalam pembuktian yang rinci, DC langsung. ya. Iya. Bener-bener Kita bertolaknya dari rumus. Nah, rumus itu adalah kebenaran yang umum seperti dari Dea, ada premis suara mayor ngomong, itu Dea. tadi. Aduh, hijau doang Nah, tuh seperti Dea, ini. kagak ada suaranya. Seperti apa ini? Setting dulu 3 deh, tambah user 7, 5, 4 sama dengan Coba 7. diganti. Nggak ada lagi nih yang meragukannya. Bahwa memang benar 3 tambah 4 sama dengan ini 7. servernya apa ya? Asia. Artinya apa? Artinya ada 3, 1, 2, 3. Cari terus. Nah, Cari terus. ini konsistensinya itu. Ngomong dari tadi nih. Paksa terus. Jadi Ulang-ulang terus aja, Gul. Emang gitu. Emang gitu. Kan Matematik is Jangan proved by dibacain dong. coherence theory. Jangan dibacain dong. Jadi matematika Jangan itu dibacain lagi streaming. Mau masuk Oh, bukan ya. yang itu. Sorry, Jadi, yang ini. koherensi. Astaga, my Nah, bad. ini yang pertama. My bad. Yang itu. Lu bingung deh tadi. Kemudian yang Ini kedua jangan dibacain. Oke, Dah, oke. masukin aja. itu teori korespondensi. Baik. Korespondensi itu Rahasia ya. teori yang Ya, siap. berhubungan Nah. sebetulnya maksudnya. Oke. Baik. Teori yang berkorespondensi, teori yang iya. berhubungan. Lu streaming gak, Gul? fakta. Atau lu main doang? Jadi teori ini mengatakan Pernah nyoba bahwa streaming itu ini benar, sesuatu yang benar itu Kalau lu mau streaming, what lu it mesti refers tutupin to exist. kodenya. Sesuatu Ya. itu benar apabila Nah, gitu aja sih. kalau dia merujuk kepada Nggak jauh ya. sebuah Iya, biar pada eksistensi nggak masuk. Kalau nggak ntar Dan capek. pada sesuatu yang jadi ada. Fatator. atau berkecocokan dengan Hah? realitas. Lu bocor?
Jadi sesuatu yang benar itu kalau dia merujuk kepada sesuatu yang ada, Nunggu deh ya. atau dia bentar merujuk ya. kepada satu Ada deh. agreement maksudnya with Tapi gue realitas, nggak bisa masuk omongan ya, secara ya, berkecocokan dengan realitas. Nanti server berarti. Asia. Maksudnya That is gamenya Among Us nggak of bisa. correspondence between a statement. Among Us bisa, and- gue mau masuk. Jadi dia konsisten konsisten Itu Udah. Asia. terhadap Iya, satu Udah dicoba berkali-kali kayak gitu korespondensi terus. di antara statement Dari tadi. dan Ya ada. Gua baru deh. yang Sabar ya. sesuatu yang ada. Jadi Nah, konsistensi udah ganti antara nama statement belum? dengan apa yang ada. Belum. That whatever Sabar, is true, Janet, sabar. sentence, statement, proposition is true by its Nyanyi tayo relation dulu aja, Jen. Nyanyi tayo to dulu aja. something else, usually Ayo. effect. Hey Ya. tayo. Jadi sesuatu yang benar Tayo. itu apapun itu, Dia apakah bis kalimat, kecil ramah. apakah Kok pernyataan, kalian bisa dengar? apakah proposisi, Astaga. itu benar, sungguh. Asyenggo. itu benar sejauh itu Tuh kodenya yang menunjukkan baru ya relasi di secret meeting. dengan Yuk. yang lain. Baik. Biasanya Lu udah yang ngerti lain kan itu gue ya adalah mainnya ya? fakta. Makanya saudara, kebenaran Oke, korespondensi ini Iya. sering juga Masa disebut Gul yang dengan G-nya dua kan? dengan Iya. U-nya 2. kebenaran Oke. empirik, Sidik kebenaran ula. empiris atau kebenaran empirik. Itu ngeri gue main nama yang pro. Artinya adalah kebenaran yang merujuk atau yang Siapa yang didukung pro? oleh fakta. Baru hari ini main Yang pro nyoba. cuma Corneval kok. Nggak ada yang Oh pro. iya. Misalnya, Nah, ya. Lihat dia masuk vote pemain Among Us Tina is terbaik. sitting on my desk. Wah. Di meja saya ini nggak ada Tina. Diungkit, Kita salah. diungkit. Jakarta is the Diungkit. capital of Ada mute, Cara mute. masuk vote gimana, Vin? Mute, Republic mute, of mute, Indonesia. mute. They are true if they are Mute, correspondent. mute. Kita mulai, game udah mulai. Mute, mute. Mereka itu benar kalau dia merujuk pada faktanya. Kita lihat faktanya. Are sitting on my desk. Ya. Apakah dia sedang duduk di Jangan meja lupa saya? mute, lupa Tidak. mute. Kalau tidak salah lagi. Atau it's Nggak asik, capital nggak asik. of Bercandanya nggak the asik, bercandanya Republic nggak of asik. Indonesia. Indonesia. Iya. Nah, maka benar. Hijau Ya, terang. Lime. benar. 6 Ya. 7 8 Itu yang 11. koresponden dan coherence. Nah, ini kalau koresponden itu begini nih. Sentence statement truly correspond is called a fact. Jadi pernyataan korespondens itu pernyataan ya. Jadi kesesuaian Download, antara pernyataan dan Bagi ada yang kenyataan. melihat-lihat Itu ya, aja untuk sabotase mudah ponsel. mengingatnya. Atau Kesesuaian antara CCTV pernyataan. yang Itulah model. korespondensi let's namanya. see. Let's. Waduh, Janet lagi. Nah, Sampai yang banget ya. ketiga, Bukan. ini yang asik ini, teori of pragmatics yang tadi saya sebutkan. Waduh, iblis. Ini sih Maya Bahwa tadi ya, kebenaran like, itu tapi di dalam. dianggap benar Oke. confirmed by the result of putting one's concept Mayatnya di into practice. elektrik. Jadi sesuatu itu benar kalau dia itu Berarti memiliki nilai harusnya pas kegunaan koms, praktis. disabotase sih ini sih. True if Ada yang it jadi works or gua has kayaknya analoginya practical gini loh. result. Ada yang ngeliatin dia ngerjain Such as tas di control, elektrikal, product dibunuh. value, stimulates creativity, Di-call. inquiry, resolve Gua nunggu problem di admin sih. in Di admin science cuma and satu. everyday life, make us happy, Yang datang get terakhir ke admin intuition, siapa? satisfactory. Wah, tadi Jadi banyak banget dah ini ada. teori yang Ada paling yang dekat di orang Amerika dan saya Gini, kira yang Mending skip dulu. juga rame tuh. sering disebut kok filsafat buru-buru banget skip ya. atau Sabar teori loh, kita kebenaran diskusi dulu. Amerika. Buru-buru banget loh. Tapi kemajuan Kenapa Amerika lo? itu salah satu dipengaruhi oleh teori Ada satu orang, di Jangan admin loh. ada 7 teori orang. kebenaran Ada. pragmatik. Yes. Tadi Storage dah. ada satu orang. Nah, Teori Tadi aku kebenaran baru siapa tuh yang pragmatik dimasuk itu terakhir ke admin? Oke, Iya, yang gua ngebenerin baru- koms. Oke, Simple, yang ngebenerin koms ya. itu kan gua. Terus pas gua Sesuatu selesai itu gua ngeliat benar. Olive. kalau sesuatu itu Olive di berguna. koms juga. Berarti the moment koms itu Kalau sesuatu bener, itu pas lagi berguna rusak dan dalam bener itu artian yang di praktis. admin rame itu. Jadi dia tidak Oh, belum, berguna, belum. tidak Gua berguna, Pada saat tidak kalau tidak berguna tidak admin benar. itu cuma ada 3 orang.
Siapa Nah, aja? Gua Siapa? sama Ich Oyen? itu duluan. Gua sama Hmm. Ich sama Oyen habis itu lagi benerin Iya. upload. Habis itu 4 orang nyusul langsung kayak pasar dah itu. Oke. Iya. Tapi gue lagi lewatin admin. Di storage ada saya 1 ingin orang. menjelaskannya dari Di sini. comms ada 1 orang. Di admin dari 3 orang jadi 7. Rame banget. Oke, gue bisa nge-vouch Oyen, Bay. Teori pragmatis dicetuskan oleh Charles Peirce dalam sebuah makalah yang terbit tahun 1878. Karena gue baru ketemu lu, Lid. Gue belum bisa nge-vouch lu, Bay. Ideals. Oleh, Dia dari navigasi lu ngapain Davin? Lu Iya, gue di pembunuhan ini bagaimana membuat Bay, ide-ide karena dia kita. di kanan mulu sama gua. Oke. Nah, Lalu teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa Nih, gua nih kayaknya nih. filsafat kebangsaan Amerika yang menyebabkan gue gak tahu sih filsafat siapa ini sih. sering dikaitkan Ya, lu. dengan filsafat Amerika. Bukan gue Jadi yang orang bener. Amerika itu memang pragmatis, saudara. Pragmatis dalam artian, iya, orientasinya kepada kira-kira begini. Kalau kita tadi saya mengajukan apa pertimbangan Anda dalam memutuskan sesuatu, maka orang Amerika akan menjawab berguna atau tidak sesuatu itu. Ya, kira-kira. Gitu ininya itu. Apa ketegasannya itu. Menurut teori pragmatis ini, kebenaran itu ditentukan oleh azas manfaat, utility. Berbeda dengan kebenaran coherence atau kebenaran koresponden. Kalau kebenaran koherensi itu dia tadi keutuhan di dalam di dalam gagasan atau ide-ide. Kalau kebenaran korespondensi dia harus ada merujuk kepada fakta. Nah, kalau ini pragmatis ini merujuk kepada manfaat, kegunaannya. Dan sesuatu kemungkinan yang dapat dikerjakan dan dapat memberikan dampak pada kepuasan. Sehingga dikatakan oleh pragmatisme ada suatu aliran yang mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan pentaran akibat-akibatnya. Pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan di mana kebenaran itu membawa manfaat bagi kehidupan praktis manusia. Ya. Jadi ukurannya kepraktisannya. Ini kalau tidak praktis dia tidak. Nah, di dalam kebenaran ilmiah itu ada perspektif waktu. Jadi secara historis pernyataan ilmiah atau statement ilmiah atau ilmu yang sekarang dianggap benar, suatu saat mungkin tidak lagi dianggap benar atau dianggap mengapa dianggap tidak? Karena tidak berguna. Jadi bukan salah di dalam dia merumuskan pengetahuan, bukan, tetapi tidak berguna. Dari sesuatu yang tidak berguna itu tidak Daging gue tuh udah dianggap apa? cuil lagi bang, tinggal dicolek mokat itu. Pantesan. Dulu banyak dongeng-dongeng atau pengetahuan-pengetahuan tradisional yang kita yakini memiliki manfaat. Misalnya dulu mana ya? dianggap benar kata sama orang tua itu Kombo dong. jangan Nah dulu handphonemu di mana jarum lagi? pada malam hari dan membeli garam. Ya, itu pernyataan-pernyataan atau pengetahuan-pengetahuan yang berguna pada waktu itu, karena itulah penjelasan-penjelasan Kaki. yang dapat bermanfaat. Manfaatnya apa? Misalnya dulu kan sebelum ada listrik, jangan beli minyak pada malam hari. Nah, Dulu kan minyak gitu kan tanah. cantik gitu loh. Kalau malam hari kan tidak pakai listrik, pakai lampu dia bisa Combo begitu kan dibakar- bagus gitu loh. dibakar. Kebetulan Jangan tadi kita beli jauhan pak. garam pada malam Kebetulan hari. kamu sukanya ngejauh terus soalnya. Takut kalau nanti beli garam sini dikasih dong. gula lebih Nah, mahal. itu. Jangan beli jarum pada malam hari. Karena kan dulu Ingat, jarum itu kecil. jangan dulu dulu maju. kan masih Ntar dulu ya. remang-remang Ntar dulu ya. semua, enggak terang benderang seperti ada listrik ini. Nah, maklum nih. Jadi itu ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang berguna bergaul pada deh. waktu itu, tetapi sekarang sudah kurang Ngeri karena coy. ada listrik. RPG. Banyak Gimana hal yang deket lu ya? jadi jelas, Udah menjadi mati. terang. Di seberang di ujung jalan. Orang mau bercukur malam hari bisa. Nah, tuh.
Thank you. orang motong kuku. Oh, Saya naik masih lagi. ingat sampai sekarang tuh. Udah kita- Dulu kata Naik ibu nggak? saya Jangan, sama jangan, bapak saya di kita kampung, jangan di sini motong aja udah. kuku malam hari. Kenapa? Nanti kukunya jadi kunang-kunang Tunggu. gitu. Setelah saya pikir sekarang, kenapa ya dulu? Kan dulu belum ada gunting kuku kalau Sini, kita sini. di Ikutin gua. kampung-kampung belum ada lampu, belum ada gunting kuku. Dulu motong sini kuku itu dulu. pakai pisau kalau saya. Nah, kan berbahaya kalau pada malam hari menggunakan pisau. Nah, Kan. itu Sniper ya? maksud gue iya. Nah, itu pengetahuan. Sekarang baru kita pengetahuan trigger yang si dulu itunya si berguna. Sekarang mungkin sudah tidak berguna Nah, karena itu lalu dianggap balik lagi tidak sana. benar lagi. Jadi kita tertawa Ya udah. gitu melihat Gue udah pakai Magnum kok. melihat Mana sih? Ready. itu apa hal-hal yang seperti itu Gua stun pada pakai- zaman dahulu. Jadi pragmatisme itu akhirnya bisa menempatkan ilmu pengetahuan, ayo. Kombo. pengetahuan pada posisi yang kebenarannya Buset. itu menjadi pudar seiring Di sini perjalanan ada yang waktu. chainsaw nggak sih? nggak ada. Oh ya, ini kan kita militeri dari tadi si Kemudian yang Majininya. penting Kalau lagi misalkan di dalam militeri yang konteks muncul sih ini itu. adanya, nah ini JJ. yang Heeh. di bawah. Suatu dalam pendidikan misalnya prinsip kepraktisan itu practicality telah mempengaruhi Item gua sejumlah penuh. mahasiswa pada masing-masing Ini fakultas. ini, handgun di lu aja deh. Satu jurusan lebih disukai karena Enggak, pasar lu buang kerjanya aja. lebih luas daripada fakultas buang. lainnya. Kenapa Anda masuk ke jurusan bahasa Inggris? Itu lebih mudah cari kerja. Nah, misalnya ya. Itu Aduh, akhirnya lebih lewat juga mudah bagian pertama. cari anjir. kerja itu artinya sini itu yang paling nanti kalau nyebelin. tamat dari Di sini sekolah di sini bakal banyak jurusan marah-marahnya ini. kayaknya. Anda akan Cuma gua tuh nggak berguna bisa. gitu. Alhamdulillah. Jadi, Bukan majini ijazah militer. Anda Aduh. ilmu Anda dalam bidang Kalau ini majini akan militer lebih berguna ribet lagi. sebagai, Untung majini kota loh. Sini. Iya. untuk bekerja. Ada healing. Tapi kalau Ya, ada first aid spray 2 soalnya. Tidak, orang menghindari Ini gua kasih lu jurusan-jurusan satu. yang susah Gua kasih lu masuk, satu. ya. Gua aja yang Maka pakai ada sekarang. jurusan-jurusan Lu simpan yang yang jenuh, ini. Ya ya. dan ada Gue mau jurusan-jurusan buang yang dulu, gue mau favorit. buang ini dulu. Ya udah. Terus mengenai kebenaran tentang adanya Oke. Tuhan, para penganut Stay. pragmatis tidak Pisau aja, pisau. mempersoalkan apakah Tuhan memang ada Itu atau tuh tidak ada dalam realitas atau ide. ini bisa Jadi kaum bisa lu melee pragmatis maksud gua. ini sangat terkenal istilahnya Tuh. Tinder depan. terhadap hal-hal Enggak, lu yang yang ambil. Lu sifatnya lebih banyak soalnya. metafisik. Gua udah Mereka pegang lebih banyak mengatakan buat apa mendiskusikan atau mempelajari hal-hal yang metafisik? Karena mulai meaningless istilahnya, meaningless take atau out dulu useless. ininya. Crossbow-nya. Jadi Ya udah. bicara soal Tutup nyata Tuhan, berarti ya? soal Ya, tunggu. agama, soal akhirat, soal neraka, soal semua itu meaningless, nggak ada gunanya. Karena itu Kok bisa nggak usah gitu sih? diomongin kata mereka. Jadi tidak jelas orang Enggak, ini gua nembak pragmatis hitboxnya itu, kena batu. apakah Padahal dia itu percaya crosshair pada gua udah Tuhan pas atau di tidak, palanya si Majini. buat mereka tidak penting. Yang penting Gue bisa nembak dari sini. bisa ya, kita bisa meyakinkan mereka untuk Tumben. percaya pada Tuhan atau Ya udah. beragama dengan baik. Kalau kita menunjukkan agama itu handgun mau ambil. manfaat, Di sini agama ada itu yang bermanfaat kayak nggak itu sih? nggak sih? Berguna nggak agama? Ada Nah, executioner. sekarang coba Anda tanya atau saya tanya, Tak ada menurut executioner. Anda agama itu ada nggak manfaat? Ngelek barusan. Jadinya ngelewatin gue. Iya ngelek. Padahal tadi udah gua tembak Majininya. Dah. Oke. Green RP pakai aja. Jadi dari tiga Sip. teori itu yang Ada yang bakal nembak dari jauh. paling Enggak, paling useful ya menurut Tolong saya bantuin suaranya kalau membengkak dalam ya, konteks maaf. ilmu pengetahuan itu memang teori korespondensi, tapi semuanya Bantuin memang gua bunuh-bunuhin dulu Majininya. diperlukan di dalam kehidupan kita. Tunggu. Cuman untuk memacu masyarakat Oke, kita yang dalam kondisi gua mau ngancurin seperti batu sekarang ini pakai saya granat kira kita soalnya. memang perlu Jangan sini sih mundur ke sini, mundur ke sini. menerapkan prinsip-prinsip Ini kainnya ke gue loh. kebenaran pragmatis itu. Enggak apa-apa. Mengapa? Di sini dia nggak akan nyampe. Karena Lu teori ke tangga, lu naik ke tangga aja pragmatis kalau itu takut. Nah, udah situ membuat aman. segala sesuatu itu Oke, maju.
Ke gua sekarang, ke gua. In. Aha. Terlalu banyak aktivitas Mumpung ke gua di ini dalam soalnya. kehidupan kita itu yang nggak jelas gunanya. Sini. Baik dalam konteks kenegaraan misalnya, dalam konteks pendidikan misalnya. Enggak Pendidikan mau. kita ini saudara, ya Ini kasih tuh. banyak meaninglessnya, banyak gue ini. uselessnya, Oke. Lu kalau misalkan Banyak mau yang- maju ke depan aja. banyak yang Nggak, tidak Ini ngalahnya ke gua. manfaatnya. Yang kita pelajari itu banyak yang tidak bermanfaat kesini. daripada Gua yang butuh kesini dulu bermanfaat. soalnya. Untuk apanya? Nah inilah menurut saya yang perlu dirumuskan kembali sehingga pendidikan kita itu memiliki nilai-nilai pragmatis yang bisa Join semua dong. diandalkan ya untuk hidup. Sekarang anak tamatan SMA, SMK misalnya nggak jelas nanti mau kemana. Jangankan itu, kalau S1 saja nggak jelas mau kerja di mana. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu hal yang clear di dalam operasional pendidikan kita, sehingga kita tidak maju. Ada Olive. Tidak maju. Pendidikan kita itu lebih banyak ide-idenya dengan kata-kata besar yang idealistik ya. Coba aja rumusan-rumusan Mel dan pendidikan kita itu William. tujuannya Ada itu sangat mulia, sangat idealistik, tapi intangible, tidak nyata, Cigul sama tidak William. nyata. Waduh, rame betul. Sehingga Oke. operasionalisasinya di bawah itu tidak berdampak Surprisingly, secara gue belum mati. positif. So, ya. Begitu juga dalam kehidupan Congratulations. yang non keilmuan, misalnya agama. Kita ini beragama kadang-kadang nggak tahu Elektrik. buat Lala agama itu apa manfaatnya Lala? Kalau 2, Mengatur pedoman hidup, 2, Prof. 1. Pedoman hidup. Anda merasa berguna? Anda merasa Iya betul Prof. Hati menjadi tenang kalau melaksanakan segala tuntunan agama, sholat, ngaji. Kalau banyak maksiat gitu, Prof, gelisah gitu sepertinya. Gitu. Nah itu kan. Iya. Yang lain ada nggak manfaatnya agama? Oh, nggak ada ternyata. Gue pikir ada yang mati. Waduh, Cigul sama Oyen. Oke, di double kill ya, gokil. Mantap sekali. Wow. Ada. Daun terakhir beneran Devin dibunuh dulu. Pasti CCTV. Siapa? Di mana nggak kelihatan? Boleh tahu posisi dulu, bentar. Arya Fadreza sama Irfan Mustafa, Wah, di welcome to navigasi Definition tadi dilihat Silver. dari kamera mustinya. Siapa di kamera? Gue pikir ada yang mati, langsung di kill. Iya, makanya. Oh, iya, Jadi iya, gue iya, yang jadi mayat, seperti biasa. Tapi ini double killnya siap mereka. Iya, Gokil. navigasi. Oh yang di kafetaria. Oke. Willy, Gua di kiri atas. Wedang bajigur, nikmati gurihnya santan bersama harumnya daun pandan. Wedang bajigur. Ternyata Japota Gurih banget. Yuk cobain Japota dan review secara jujur. Awas. Ya, tunggu. Gua itu dulu. Down, yuk. Ya. Ini kemana deh? Kita balik lagi. Tadi kan gerbangnya udah luncurin soalnya. Iya. Ih, mau di ini kagak bisa. Hey. Gua masih di sini nih. Gua masih di sini. Gua Iya, maju tapi banget. jauh, tapi itu jauh. Oi. Help.
Kan gue udah bilang. Gue udah selamatin tadi. Enggak, soalnya tadi si mulut majininya keluar. Jadi gua kena damage. Gara-gara itu. Dari sini. Tunggu. Hei, tolong. Sip. Udah. Oke, udah clear. Jalan. Iya sih, kalau mulut dalamnya keluar, dia ini juga soalnya kena damage juga. Tapi pas-pasan kan kita udah tipis banget, makanya jadinya dying. Mampus. Ayam Wow. Ayam. Jangan jauh-jauh ya. Belakang. Depan gua. Dah. Sabar. Ih, lempar telur kagak kena. Tembak gasnya. Aduh, gua yang dying, coy. Ya kan lu suka tembak. Ya lu lihat-lihat gua lah. Salah lagi aja kan gue. Ya lu lihat-lihat gua lah. Kan lu tadi udah ngejauh makanya Lihat-lihat tembak. gua lah. Bodoh. Kayak gue salah masuk. Bener gak sih? Sini lu.